bulan pertama. Mm-mm. Bulan keduanya itu sudah cair 565 miliar di kurang lebih 26.000 desa. Bulan ketiga sudah cair 284 miliar, bulan keempat 153 miliar, dan bulan kelima di Mei ini sudah 40 miliar dengan jumlah desa 142 desa. Mm-mm. Ya. Itu total untuk penyerapan PLTDD di tahun 2021 secara nasional, Mbak Desi. Ya, dari total yang tadi disampaikan oleh Pak Lutfi ya, dalam penyalurannya apakah masih ada kendala-kendala yang terjadi begitu Pak Lutfi? Masih secara nasional dulu kita sampaikan. Oh iya, tentu masih ada kendala-kendala. Pertama, masih ada beberapa peraturan kepala desa yang belum ditetapkan terkait daftar keluarga penerima manfaat dana desa BLT dana desa itu. Yang kedua, masih di Republik ini masih ada beberapa kepala desa yang statusnya belum definitif, masih dijabat oleh PLH atau PLT, sehingga pejabat baru ini atau pejabat sementara ini masih ragu untuk menyesuaikan dengan regulasi-regulasi terkait dengan BLTDD. Kemudian ada juga kendala lain penyaluran BLT ini yang tidak bisa dibayarkan sekaligus, tetapi itu akumulasi beberapa bulan dibayarkan dalam satu waktu. Maksud saya adalah tidak bisa dibayarkan sekarang kalau bulan sebelumnya belum ada pertanggungjawabannya. Ya. Terus kendala berikutnya penyesuaian antara DTKS dan data jaring pengaman sosial lainnya dengan data KPM BLT yang ada di desa, itu masih butuh penyesuaian. Berikutnya lagi kendala-kendalanya secara Indonesia, ada daerah-daerah atau desa yang secara geografis itu masih sulit dijangkau dan aksesnya masih butuh waktu dan cara tersendiri. Iya, jadi kendala ini juga yang termasuk ini membuat Pak Presiden mengatakan bahwa realisasi penyaluran bantuan langsung tunai desa ini baru sebesar 1,5 triliun per April 2021 dan setara dengan 32%. Lalu Pak Presiden menyatakan angka-angka ini masih kecil sekali begitu Pak Lutfi ya? Betul. Ya. Per April kemarin itu 1,3 triliun, sekarang sudah mendekati 2 triliun lah kalau update sekarang. Yang Bapak Presiden sampaikan kemarin itu disampaikan oleh beliau adalah data April. Iya. Ya, tapi progresnya terus bertambah. Sudah mulai bertambah ya Pak ya? Sudah mulai bertambah. Ya. Kami juga ingin tahu Pak update khusus untuk wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur seperti apa Pak Lutfi? Wah, ini yang saya berkepentingan sekali untuk menyampaikan nih. Pertama, karena ini didengar oleh masyarakat Provinsi NTT, ingin saya sampaikan bahwa NTT ini adalah provinsi yang termasuk penyerapannya sangat rendah. Dia masuk 6 besar terendah dari 33 provinsi yang mendapatkan BLT dana desa. Hingga saat ini, khusus kita bicara dana desa dulu ya, dana desa di NTT itu baru progresnya 15,89%. 15,85%. Bandingkan dengan Bali yang dekat NTT itu sudah 52,68% per hari ini, per pagi ini. Di NTT pada bulan pertama sudah cair BLTDD itu 33,1 miliar di 1.100-an desa. Itu bulan pertama. Bulan keduanya ada 9 miliar, 9,2 miliar. Di bulan ketiga 2,3 miliar. Bulan keempat 742 juta. Terkait NTT ini dari 21 kabupaten, kita nggak hitung kotanya ya, karena tidak ada desa di sana. 21 kabupaten. Hingga saat ini justru masih ada 7 kabupaten yang belum salur BLTDD. Di NTT. Banyak berarti Pak ya? Saya sebut Kabupaten Kupang, Kabupaten Timur Tengah Selatan,
Kabupaten Timur Tengah Utara, Kabupaten Ende sendiri, Oh. Saburai Jua, Malaka dan Ngada. Ada 7 kabupaten yang belum salur. Sehingga kami terus mendorong agar pemerintah daerah mendorong desa-desa ini untuk aktif menyiapkan administrasi terkait dengan BLTDD. Bayangkan Mbak Desi, sekarang ini musim pandemi COVID, sudah 1 tahun lebih terakhir ini. Hampir semua sektor ekonomi kita hancur. Masyarakat yang tadinya kerja kemudian menjadi penganggur. Masyarakat yang tadinya jualannya tidak laku karena daya beli masyarakat rendah. Salah satu pemungkit ekonomi yang kita harapkan terjadi di desa ini adalah dana desa. Termasuk di dalamnya adalah jaring pengaman sosial BLTDD. Tetapi kenapa ini kurang direspon dengan baik? Saat ini masyarakat sangat butuh-butuhnya. Terutama masyarakat kurang mampu yang membutuhkan BLTDD. Tetapi kenapa ini kurang mendapatkan? Saya terus memetakan kenapa 7 kabupaten di NTT ini sampai sekarang pun dari bulan 1 sampai bulan 5 ini belum ada yang dicairkan. Di 7 kabupaten yang saya sebutkan tadi, Kupang, TTS, TTU, Ende, Saburai Jua dan Malaka Ngada itu. Padahal kami sendiri di Kementerian Desa itu punya perpanjangan di tingkat bawah. Ada pendamping di level provinsi, di kabupaten, pendamping desa. Mestinya pemerintah daerah, pemerintah desa, kalau ada kendala-kendala yang dihadapi terkait administrasi bisa ditanya mereka nih untuk membantu sehingga progresnya bisa cepat kencang. Iya. Pak Lutfi, ini begitu, dari data yang didapatkan, yang informasi sampai ke Pak Lutfi, ini apa sebenarnya kendala yang membuat ada 7 kabupaten ini belum memproses atau menyalurkan BLT desa ini, Pak? Pertama, saya ngasih contoh di Kabupaten Ngada ya. Kabupaten Ngada itu bahkan belum diinput data keluarga penerima manfaatnya. Ya bayangkan bulan 5 yang menerima saja itu belum ada datanya. Coba bayangkan Mbak Desi. Padahal data ini yang melalui musyawarah desa kan bisa ketahuan. Siapa yang sudah dapat jaring pengaman sosial dari Kementerian Sosial, mungkin ada jaring pengaman sosial bantuan pemerintah provinsi, kabupaten yang tidak dapat itu kan bisa masuk ke dana desa ini melalui penetapan musyawarah desa. Terus alasan yang berikutnya yang disampaikan oleh teman-teman baik pemerintah daerah ataupun apa yang kita terus sangat intens setiap hari mengingatkan ini yang dijadikan alasan juga ini bencana yang melanda NTT, banjir bandang dan tanah longsor yang baru-baru ini kan. Menurut saya ini kan justru masyarakat kena bencana ini, banjir dan tanah longsor justru membutuhkan hal seperti ini. Tapi dari kabupaten yang Bapak sebutkan justru malah kabupaten-kabupaten yang sebenarnya terdampak secara sangat besar itu tidak masuk di dalam 7 kabupaten itu ya. Itu dia berarti alasan bahwa bencana ini kan tidak masuk, tidak bisa kita terima secara kalau alasan-alasan itu yang dijadikan. Lagi pula bencana ini kan baru kemarin, baru bulan April apa Maret ya? April atau Maret. Jadi sebenarnya tidak bisa. Kalau menurut saya kegeret-geretan untuk bekerja lebih cepat, lebih greget, gercep ya. Itu yang masih harus kita dorong di NTT ini. Karena saya pikir sekali lagi Mbak Desi bahwa di masa-masa seperti sekarang BLTDD ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita. Dosa kita kalau masyarakat sangat membutuhkan justru yang punya peran ini tidak melihat itu sebagai suatu prioritas. Gitu. Pak Presiden sendiri sudah meminta begitu ya agar ini segera dicairkan karena pertumbuhan ekonomi daerah ini secara agregat begitu ini bisa dibantu oleh pencairan ada bantuan langsung tunai untuk dana desa ini begitu Pak Lutfi ya.
Betul, Bapak Presiden setiap saat mengingatkan ini. Bapak Menteri Desa setiap saat mengingatkan ini, setiap kesempatan mengingatkan ini. Bahkan kami di Jakarta itu regulasinya sudah sangat jelas, sangat jelas, tinggal dipedomani. Regulasi yang dibutuhkan untuk pencairan dana desa ini sudah bagus, tapi orang kan kebanyakan daerah-daerah yang belum mencairkan BLTDD ini kan juga punya alasan-alasan, tetapi bagi saya sederhana. Kalau daerah lain bisa cepat, kenapa daerah ini lambat? Baik. Padahal regulasi digunakan sama secara nasional. Dari Aceh hingga Papua kita gunakan regulasi yang sama. Jadi tidak bisa mengklaim bahwa regulasinya ini dan seterusnya. Karena buktinya, saya kasih contoh tadi, kalau Bali penyaluran, ini bukan BLT tapi dana desa. Bali dana desa per pagi ini sudah 52,68%, tapi NTT masih 15%. Itu saya tidak marah nih kan puasa, tapi ingin mengingatkan semua yang terkait untuk lebih proaktif lagi sehingga persoalan-persoalan terkait ekonomi yang melemah di level desa, masyarakat desa ini bisa segera bangkit di saat-saat sekarang ini. Pak Lutfi, ini ya untuk ke-7 kabupaten dan juga kabupaten-kabupaten lain yang terlambat mencairkan BLT dana desa ini, apakah nanti kemudian ada sanksi khusus begitu oleh kementerian? Saya pikir itu menjadi Kementerian Keuangan, apakah ada sanksi khusus, tetapi kami dari Kementerian Desa sebenarnya melalui persuratan, penyampaian kepada pemerintah daerah sudah ada komunikasinya ya Pak? Bahkan kami sudah update terus, setiap saat kami sudah ingatkan terus. Kami setiap hari berkomunikasi dengan Kepala Dinas Pembangunan Masyarakat Desa setempat untuk tetap mendorong BLT ini yang menjadi kebutuhan masyarakat saat ini. Baik Pak, terakhir Pak Lutfi untuk kabupaten-kabupaten di NTT termasuk Kabupaten Ende yang belum juga mencairkan BLT dana desa ini, apa arahan dari Bapak juga ini dari Kementerian PDT sendiri Pak? Ya, tentu pemerintah daerah harus mendorong pemerintah desa untuk segera melakukan perekaman data penerima manfaat bagi desa yang belum ada input di aplikasi Homespan. Kemudian pemerintah desa untuk segera melakukan validasi data KPM-nya, kelompok penerima manfaatnya, untuk tidak terjadi Anda menerima BLTDD dengan program dan lainnya, karena nggak boleh kalau sudah dapat dari Kementerian Sosial, tentu itu tidak ditutupi lagi oleh Kementerian Desa. Terus kami terus mengajak pemerintah daerah untuk melakukan pendampingan dan fasilitasi agar pemerintah desa untuk memprioritaskan penyaluran dana desa maupun BLTDD di Provinsi NTT ini. Di samping itu para pendamping juga kami harapkan untuk proaktif mendampingi desa-desa kita. Mungkin ada kendala-kendala yang tidak ditahu, kebiasaan kita. Terus terang, kalau misalnya ada kendala administrasi yang tidak detail itu disimpan, mestinya langsung dieksekusi, cari penyebabnya, apa kendalanya, selesaikan dan bisa segera tereksekusi penyaluran BLTDD ini. Baik, oke. Pak Lutfi, kita harapkan bersama ya agar secepat mungkin ini bisa segera dicairkan, karena ini hak masyarakat tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden ya, harus segera sampai ke tangan masyarakat agar membantu mereka di masa pandemi, dan juga ini bisa secara tidak langsung mendongkrak juga ya perekonomian nasional begitu. Betul. Baik, oke. Terima kasih Pak Lutfi sudah bersama RRI pagi ini Pak. Terima kasih Mbak Desi. Terima kasih semua pendengar RRI Pro 1 ND. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Itu tadi Dr. Andes Lutfi Latif MSI.